нуждаюсь ни в чем. Все, что необходимо, Аллах, Он все сделал для меня. Поспать мне есть где, пожить мне есть где. Меня окружают прекрасные мои братья мусульмане. Всю жизнь я жил один. У меня в России не было никого, ни братьев, ни сестер. Сейчас у меня появился ислам. Да, у меня отца, у меня теперь есть братья, у меня есть теперь сестры. И в мою душу пришел покой и счастье. Вот что я получил с принятием ислама. И я благодарю Аллаха, что Он мне дал возможность принять ислам. Я счастлив. Beliau mengatakan, hari saya senang sekali. Senang sekali. Kadang saya merasa lebih baik daripada baik hari yang sebelumnya. Saya bertemu dengan orang-orang baru, dan setiap orang yang setemui selalu mendatangkan kebaikan positif. Jadi maksudnya Bekasi berganti zaman udah hidupnya cepat. Di negara saya jadi Kazan itu adalah boleh kata banyak orang Islam, tapi dia tidak mendapatkan perlakuan orang Islam itu kepada dia secara yang baik. Nah, misalnya nggak pernah ketemu, diajak bicara, nggak pernah dia wajib pada Islam. Dan ternyata ini benar Pak, saya konfirmasi di Rusia itu nggak boleh tuh orang berdakwah kepada orang selain Islam. Jadi mereka tuh kalau ketemu di masjid baru bisa mereka tuh. Jadi dia tidak mendapatkan itu, jadi tidak tahu Islam seperti apa. Nah, ketika saya mendapat hidayah, dia kan tadi dapat hidayah. Islam, saya baru bisa merasakan bagaimana dari orang Islam sendiri. Ya, mereka tidak pernah memperlakukan saya seperti orang asing. Saya seperti punya saudara. Punya saudara ya. Dan saudara itu saudara yang membuat saya itu bersaudara, bukan saudara. Saudara ini. Ya. Saya suka dibilang saya suka menangis, tapi tangisan saya tangisan bahagia. Bahagia. Dan saya selalu yakin, kata dia ini, kenapa? Karena Allah akan selalu menjaga saya. Ya, selalu menjaga saya. Ini pernah Pak, ini bukan terjemahan dia, pernah okasi nangis. Saya bercandain, kamu coba actingnya bagus. Actingnya. Apa kata dia? Kalau saya ingat saya acting, saya sebagai aktor, apa nanti coba saya di depan Allah? Lalu saya malu, saya cuma bercanda. Bener. Lukas saya ini istiqomah puasa dari kami sampai sekarang. Dia pernah puasa 3 hari, buka minum air putih. Bilang, kamu puasa apa ya? Saya lagi baca karena Rasulullah SAW pernah puasa 3 hari dan makan minum air putih. Ada pernah ngamalin? Dia udah ngamalin. Kayaknya saya jadi mualaf sebenarnya. Ya. Kemudian ya, saya bersyukur kepada Allah karena Allah telah memilih saya sebagai orang Muslim. Saya mau memiliki ayah baru. Dia menurut saya ini Moijas. Kalau saya punya anak sendiri ini, masya Allah, ini gimana? Ya, dia panggil saya panggilnya Moisan. Ya, misalnya Moijas, ayah baru. Nah, saya juga banyak saudara laki-laki, saudara-saudara ini, anak-anak ini senang sama saya. Ya, inilah yang membuat saya tidak merasa sendirian. Ya, saya selalu tidak pernah merasa sendirian. Ya. Dan itu yang mendatangkan kekuatan saya ya, untuk menjalani hari-hari saya ini ya dengan tetap semangat. Ya. Jadi saya ini keluarganya semua di Rusia, dia masih bisa kontak dengan sekarang ini. Talking tempat bawah. Ceritakan pengalaman kamu ketika mengajak orang ke masjid. Когда мой отец предложил мне остаться с ним на Гиле и дальше путешествовать и проповедовать ислам,
у меня началось что-то невероятное. Когда мой первый опыт был в Ламбоке, когда мы приглашали людей, это такое ощущение, его не передать. Сначала я не понимал смысл, что происходит, но с каждым днем опыт набирался, и братья мне помогали, как нужно правильно говорить, что нужно говорить людям. И очень много разных было людей, которые по-разному реагировали. Но задача была в том, чтобы на протяжении всей жизни нам необходимо доводить людям и рассказывать об исламе. Это наш путь, к которому каждый должен стремиться. Ya. Ketika selesai Islam, ya, kemudian saya diajarkan bahwa tugas saya adalah untuk mengajak orang berislam, dengan mendakwah dari Islam. Uh, Waktu itu saya tidak tahu apa yang saya lakukan, cuma saya ikut-ikut saja. Jadi ketika saya pertama kali saya mengajak orang ke orang datang pada orang masjid itu jauh lah. Saya sangat senang, banyak orang ikut kata dia. Ngomong tuh Pak, pernah kejadian di Gangga, ada orang nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke masjid nih, tiba-tiba ke masjid. Kata tetangganya, nggak nyala nih, tidak ke masjid itu. Yang dia ini bilang, itu kan melindungi saya, apa kenapa? Saya udah 10 tahun nggak pernah ke masjid. Kok bisa ke masjid? Yang ini ke masjid, Pak, masa saya nggak ke masjid? Jadi lihat tugas aja bisa diatur saya. Cuma dia bilang, katanya, yang saya heran, saya pernah bertemu kepada orang Muslim. Saya ajak ke masjid, tapi dia nggak mau. Heran, kan harusnya dia tahu orangnya bukan di masjid. Nah, itu yang membuat saya heran dan saya sedih. Kenapa? Kok dia bisa saya bisa kok dia tidak bisa? Ini dia masih belum paham nih, karena gaya itu kan dia. Karena kan diajak udah nih, tiba-tiba mendapat itu. Namun saya menyadari bahwa ketika saya mengajak orang untuk datang ke masjid, ya, masa bersama, itu semangat iman saya itu bertambah. Jadi dia semangat ini. Gitu. Dulu awal-awal tuh kasih kalau nggak ada orang sempat marah di kesel. Nah, tapi saya mulai mengerti gitu. Tadi Jola yang mata kali deh. Ya, kasih kemarin mata kali pernah jadi mata kali. Mutakinya ya gimana waktu jadi Jola? Semangat ya, jadi benar ya itu. Maka dibilang ini, bahwa Pak kata dia, kita mesti sadar bahwa kita punya tugas sepanjang hidup kita, yaitu untuk memberi informasi, maksudnya mengajak, memberitahu orang agar mereka mau beramal agama Islam. Ya, kita tugas kita, dan inilah jalan yang harus kita ikuti, dan inilah jalan yang harus diikuti oleh semua Islam, mengajak orang kepada Islam. Tasbih, gak dakwah, terus ya. Мир меняется, и на сегодняшний день нужен каждому подход. Люди разные, приходится где-то быть серьезным, где-то пошутить, но большинство людей реагирует правильно. И даже если из 100 человек придет хотя бы один и начнет быть с нами, то это уже большое дело общее. Dia bilang keadaan dunia ini, kata dia ini sekarang udah ya sekarang masih berubah seperti ini. Kita ini harus ada kerisauan ya, bahwa dunia ini bukan kehidupan apa sebenarnya dia ya, ada kehidupan yang maksudnya kehidupan akhirat gitu yang harus yang kita besar kita untuk mendapatkan tempat yang baik. Walaupun banyak orang yang berhasil tidak
sesuai kita harapkan. Maksudnya mungkin dari awal kita sudah harapkan, tapi jangan kita patah yang kita jangan masih putus asa dalam usaha untuk mengajak orang kepada kebaikan. Gitu. Ada yang mau nanya sama kasih? Silakan mau nanya. Ada? Ajak mereka